Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan judul Strong Loides. Dengan beranggotakan saya sendiri, Lydia Sumbahutauruk dengan NIM 2315010029 bersama dua teman saya, Angelica Purba dengan NIM 2315010047 dan Daniela Hasugian dengan NIM 2315010050. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun untuk subbab yang akan kami presentasikan pada topik kali ini, yang pertama mengenai sejarah, kedua morfologi, ketiga siklus hidup, keempat fase parasitik, kelima patogenesis, keenam gambaran klinis, dan yang terakhir mengenai diagnosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari penyakit Strongyloidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh cacing gelang parasit yang diberi nama Strongyloides stercoralis. Pertama kali diidentifikasi oleh Dr. Norman Arthur Loos pada tahun 1876. Ia menemukan cacing silindris kecil saat memeriksa tinja dari seorang tentara Prancis yang menderita diare saat kembali dari Indochina. Penyakit ini sering ditemukan, terutama di daerah tropis yang lembab dan hangat, tetapi juga dapat terjadi di daerah beriklim sedang. Hal ini sangat umum terjadi di negara seperti Brazil, Kolombia, dan bahkan di timur jauh seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, bahkan di Indonesia sendiri. Kemudian, dilakukanlah penelitian yang lebih lanjut mengenai penyakit ini, terutama tentang siklus hidup dan patogenesisnya. Dimulai dari awal tahun 1928, dilakukan oleh Nigis Hori, dan tahun 1940 oleh Fauch de Guard. Mereka ini menjelaskan tentang autoinfeksi interna yang merupakan bagian penting dari siklus hidup cacing ini, terutama dalam hubungannya dengan pasien yang rentan. Di Indonesia sendiri, penyakit ini tergolong penyakit endemik, yang berarti hanya dapat terjangkit pada suatu daerah dan terus-menerus akan menginfeksi daerah wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari cacing ini. Cacing ini merupakan kingdom dari Animalia, filum Nematoda, kelas Cementhea, ordo Rhabditia, family Strongyloididae, genus Strongyloides, dan merupakan spesies dari Strongyloides stercoralis. Selanjutnya, stadium terbentuknya Strongyloides stercoralis. Pertama, telur. Berbentuk telur lonjong mirip telur cacing tambang, berukuran 55 x 30 mikron, mempunyai dinding tipis yang tembus sinar. Telur dikeluarkan di dalam mukosa usus dan menjadi larva sehingga di dalam feses tidak ditemukan adanya telur. Kedua, larva. Bentuknya ada dua macam. Pertama, larva rhabditiform dan larva filariform. Bentuknya infektif. Larva rhabditiform itu berukuran 200 dan 250 mikron, mempunyai mulut pendek dengan dua pembesaran oesophagus yang khas. Untuk larva filariform itu ukurannya lebih panjang, kurang lebih 700 mikron, langsing dan mempunyai mulut pendek oesophagus. Larva ini berbentuk silindris. Untuk gambar larva bisa teman-teman lihat di PPT ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Strongyloides. Memiliki 3 siklus hidup. Yang pertama, siklus parasitik, kedua siklus bebas, dan yang ketiga autoinfeksi. Saya akan menjabarkannya satu persatu dari siklus parasitik. Pada siklus parasitik sendiri, larva filariform menembus kulit manusia dan masuk ke aliran darah. Kemudian larva bergerak ke arah jantung dan paru-paru. Di paru-paru sendiri, larva naik ke trakea, lalu ke kerongkongan, dan ditelan masuk ke usus halus. Kemudian di usus halus, larva tumbuh menjadi cacing dewasa betina yang menghasilkan telur melalui parthenogenesis, yang berarti kemampuan untuk tumbuh tanpa dibuahi.
Selanjutnya, telur menetas menjadi larva Rhaditifrum yang keluar bersama tinja atau menyebabkan autoinfeksi. Selanjutnya pada siklus bebas. Di siklus bebas sendiri, larva Rhaditifrum tadi yang keluar bersamaan tinja itu berkembang menjadi larva Filariform infektif atau menjadi cacing dewasa yang hidup bebas. Infektif sendiri yang berarti adalah kemampuan patogen untuk menyebabkan infeksi. Selanjutnya, jika menjadi cacing dewasa, mereka akan kawin dan menghasilkan telur yang menetas menjadi larva Rhaditifrum baru. Selanjutnya, larva Filariform infektif ini menembus kulit manusia lain, kemudian memulai siklus parasitik baru. Selanjutnya adalah siklus step terakhir, yaitu autoinfeksi. Pada autoinfeksi sendiri itu dibagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, larva Rhaditifrum di usus dapat berubah menjadi larva Filariform dan menembus mukosa usus, kemudian menginfeksi inang yang sama. Dan yang kedua, yaitu autoinfeksi eksternal. Pada autoinfeksi eksternal, larva Rhaditifrum di sekitar anus dapat berubah menjadi larva Filariform dan menembus kulit daerah perianal, kemudian menginfeksi inang yang sama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Angelica Sonflat Takun Purba dengan NIM 231501047 ingin menjelaskan materi berikutnya mengenai fase parasitik dari cacing Strongyloides. Cacing Strongyloides ini biasanya ditemukan pada mukosa duodenum dan jejunum bagian atas dan biasanya mempunyai umur 3-4 bulan. Hal ini dapat menyebabkan infeksi persisten selama bertahun-tahun karena terjadinya autoinfeksi. Lalu, biasanya ataupun pada umumnya hanya cacing betina yang diamati di usus. Dan meskipun sebelumnya diyakini bahwa mereka bereproduksi secara aseksual, parasit jantan telah ditemukan. Walaupun parasit jantan ini hanya ditemukan pada anjing yang terinfeksi secara eksperimental dan tidak pada manusia. Ciri dari cacing betina ini bercirikan kurus, transparan, dan panjangnya sekitar 2,5 mm dengan rahim berpasangan yang mengarah ke vulva. Untuk siklus hidup dari cacing ini melibatkan pelepasan larva Rhaditifrum dalam tinja yang kemudian berkembang menjadi larva Filariform infektif di dalam tanah. Ketika seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah yang mengandung larva Filariform yang infektif, mereka dapat menembus kulit dan memasuki sistem peredaran darah yang pada akhirnya mencapai duodenum dan jejunum, tempat mereka menjadi dewasa dan mulai bertelur. Cara siklus hidup ini disebut sebagai perkembangan langsung dan merupakan cara khas infeksi pada manusia, menyerupai siklus hidup cacing tambang. Untuk cara autoinfeksi cacing ini juga menunjukkan di mana larva Rhaditifrum berkembang menjadi larva tahap ketiga yang infektif selama perjalanannya ke usus, yang menyebabkan infeksi ulang dengan menusuk kulit perianal dan perineum. Dalam bentuk autoinfeksi lain yang terlihat pada inang yang mengalami defisiensi imun, larva Rhaditifrum menjadi larva Filariform yang infektif di dalam usus itu sendiri, yang kemudian berpotensi menyebabkan infeksi yang parah dan bahkan fatal. Cara autoinfeksi ini menjelaskan persistensi infeksi pada pasien dalam jangka waktu yang lama setelah meninggalkan daerah endemik, terkadang bahkan hingga 30-40 tahun. Lalu secara ringkasan singkatnya, dari yang saya sebutkan tadi, siklus hidup, karakteristik, dan potensi autoinfeksi cacing dewasa dari Strongyloides ini ditemukan biasanya pada usus manusia. Kehadiran cacing betina dan parasit jantan menantang keyakinan sebelumnya tentang reproduksi cacing, dan juga berbagai cara autoinfeksi menjelaskan persistensi dan potensi keparahan infeksi pada manusia. Selanjutnya tentang patogenesis. Strongyloidosis umumnya jinak dan tanpa gejala. Eosinofilia darah dan larva dalam tinja menjadi satu-satunya indikasi infeksi. Namun terkadang hal ini dapat menyebabkan gejala klinis manifestasinya yang mungkin parah dan bahkan fatal, terutama pada mereka yang cacat respon imun.
Penyakit klinis dapat diklasifikasikan menjadi kulit, paru, dan usus. Penyakit parah yang luar biasa terlihat pada orang dengan sistem kekebalan yang lemah disebut dengan hiperinfeksi. Strongyloidosis umum dapat ditemukan pada AIDS. Berikut beberapa gejala klinis. Yang pertama pada kulit. Mungkin ada dermatitis dengan eritema dan gatal di tempat penetrasi larva filariform, terutama ketika sejumlah besar larva memasuki kulit. Pada mereka yang tersensitisasi oleh infeksi sebelumnya, mungkin terdapat respon alergi. Ini mungkin mencegah sirkulasi dalam darah larva, yang mungkin malah bermigrasi di kulit, menyebabkan bentuk erupsi merayap dan larva migrans. Yang kedua, pada paru-paru. Selama pelarian larva dari kapiler paru ke alveoli berukuran kecil, terjadi pendarahan bersamaan dengan infiltrasi seluler ke dalam alveoli dan bronkiolus. Bronkopneumonia mungkin ada, yang pada beberapa orang mungkin berlanjut menjadi bronkitis kronis dan gejala asma. Yang ketiga, pada usus. Gejalanya mungkin mirip dengan tukak lambung atau sindrom malabsorpsi. Diare lendir sering muncul. Pada infeksi yang berat, mukosa dapat menjadi sarang lebah dengan cacing dan mungkin terjadi pengelupasan yang luas sehingga menyebabkan disentri bangku. Selanjutnya, ada gejala klinis penyakit parah yaitu hiperinfeksi. Hiperinfeksi adalah bahaya penting dari terapi steroid dan contoh imunosupresi berkepanjangan lainnya seperti pada pasien transplant. Manifestasinya bergantung pada situs yang terkena dampak. Abses otak, meningitis, dan peritonitis merupakan komplikasi fatal yang utama. Telah dilaporkan bahwa larva strongyloidosis yang bersirkulasi mungkin membawa bakteri usus, bakteri penyebab septikemia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagnosis. Demonstrasi larva rhabditiform pada tinja yang baru dikeluarkan adalah metode diagnosis spesifik yang paling penting. Larva yang ditemukan pada tinja basi harus dibedakan dari larva yang menetas dari telur cacing tambang. Larva terkadang ada di dalam sputum dan aspirasi lambung. Jika jumlah larva dalam tinja sedikit, diagnosis dapat difasilitasi dengan kultur tinja. Tes serologis telah dijelaskan menggunakan strongyloides atau antigen filaria. Fiksasi komplement, hemaglutinasi tidak langsung dan ELISA telah dilaporkan. Namun, antigen tersebut tidak tersedia secara bebas dan reaksi silang yang luas membatasi ketersediaannya. Gambaran radiologis pada infeksi usus dikatakan demikian menjadi karakteristik dan membantu dalam diagnosis. Eosinofilia perifer bersifat konstan temuan. Namun, pada hiperinfeksi berat, eosinofilia terkadang tidak ada.